bedanya taat karena kasih karunia Allah yang ada pada diri manusia dengan taat yang bukan digerakkan oleh kasih karunia? Sama-sama taat, tapi yang membedakan itu yang satu digerakkan karena kasih karunia, sementara yang lain bukan karena kasih karunia. Adakah yang bisa menjawab? Saya berikan waktu beberapa detik agar Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekalian mencoba menjawabnya. Oke? Cobalah untuk jujur pada diri sendiri dengan dua pertanyaan ini ya. Yang pertama, apakah selama ini saudara anak-anak paham apa yang dimaksud dengan taat karena kasih karunia? Yang kedua, apakah selama ini saudara dan sudah mengajarkan juga kepada anak-anak saudara, cucu cicit saudara bagaimana taat karena kasih karunia itu? Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini masih tetap mengangkat kisah dari Nabi Nuh di pasal 7 kitab Kejadian. Demikian sabda yang 7, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sekarang saya akan membaca lambat ayat yang kelima. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Noah did everything God commanded him. Everything. Semua. Rasanya kayak enteng banget gitu ya saudara. Ringan gitu loh. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Everything. Ya saudara, Nuh telah mendapatkan kasih karunia Allah sehingga ketika diperintahkan melalui firman, maka respon Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tidak ada penolakan di sana, tidak ada keluh kesah di sana, tidak ada ngedumelnya di sana, tidak ada bantah membantah, tidak ada tawar menawar, tidak ada debat, tidak ada pertentangan, tidak ada sungut-sungut. Itu semua karena kasih karunia yang diberikan oleh Allah. Pertanyaannya saudara, apakah perintah Allah itu mudah? Apakah perintah Allah itu sederhana? Apakah perintah Allah itu memang enteng sehingga respon Nuh juga enteng sampai dituliskan everything dia lakukan? Saya berharap anak-anak, papa, mama, bobo, punggung, botan menyempatkan untuk membaca Kejadian pasal 7. Terus yang harus diingat adalah zaman Nuh itu masih zaman purba, zaman batu, bukan zaman digital seperti sekarang. Semuanya serba manual, murni pakai tenaga manusia. Dan itu terjadi sekitar 6.000 tahun yang lalu. Perintah Tuhan itu membuat bahtera yang zaman itu gede banget. Lalu juga menggiring masuk binatang-binatang yang Tuhan sebutkan begini saudara. Dari segala ternak yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betinanya. Supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Apa coba hubungannya dengan hidupnya Nuh dan keluarganya? Sepertinya nggak ada, bukan? Dan perintah itu adalah perintah yang luar biasa sulitnya. Sangat-sangat sulit, sangat-sangat sukar. Membutuhkan bukan hanya tenaga yang besar, tapi hati yang taat. Di sini ini loh Tuhan mengajarkan kepada kita itu begini. Siapa saja yang mendapatkan kasih karunia, maka
ketika masih hidup, orang itu akan do everything God command. Sekalipun pekerjaan-pekerjaan itu sangat sukar, bisa jadi sepertinya juga gak masuk akal, tetapi karena mempercayai Allah, ya dilakukan semuanya. Catatan indah Alkitab itu juga diwariskan kepada kita begini, saudara. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saya mencoba melihat diri saya sendiri. Apakah saya sudah mempunyai ketaatan karena kasih karunia? Saya cukup menjawab dalam hati dan kepada Allah. Sekarang yang penting bagi kita adalah bagaimana kita terus berproses dalam ketaatan karena kasih karunia itu, dan mengajarkan serta memberi contoh kepada anak-anak kita, kepada cucu cicit kita, kepada orang-orang yang belum tumbuh iman percayanya. Saya tidak pernah melihat orang Kristen di zaman sekarang atau sesudahmu itu mengerjakan pekerjaan yang teramat sukar yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Tidak ada. Justru yang paling sukar adalah mengubah kemudi ketaatan kita sendiri. Mengubah kemudi ketaatan yang biasa-biasa menuju ketaatan karena kasih karunia. Orang yang diberi kasih karunia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya, tapi juga ciptaan yang lainnya. Seperti yang dicatat Alkitab, supaya terpelihara hidup keturunan di seluruh muka bumi. Ini kan soal binatang-binatang yang dimasukkan Bahtera tadi, soal kesinambungan hidup dengan makhluk lainnya. Semoga Roh Kudus menambahkan pengetahuan iman pada saudara-saudara dan juga anak-anak sekalian. Tuhan. Kiranya kasih karunia yang sudah diberikan bagimu direspon dengan ketaatan oleh karena kasih karunia juga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah menyingkapkan rahasia surga dengan pemberian kasih karuniamu yang dahsyat, yang dapat menggerakkan ketaatan manusia karena kasih karuniamu juga. Mohon Tuhan terus memberkati gerejamu sehingga merenungkan perkataan-perkataan Tuhan dan menaatinya. Terima kasih Tuhan. Mendoakan saudara-saudara kami yang hari ini berulang tahun, yaitu Bapak Liao Chien Yang, Bapak Prio Jatmiko, Ricky Fernando Kurniawan. Mohon Allah Roh Kudus memberikan iman yang dari sorga untuk mempercayaimu dengan segenap hati, segenap jiwanya dan segenap kekuatannya, dan menampakkan iman itu dalam hidupnya sehari-hari. Kiranya kasih karuniamu menggerakkan ketaatan kepadamu dan terhadap firman-Mu bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Bapak Liao Chien Yang bersama istrinya, yaitu Ibu Lim Haipo, dan kedua anak-anaknya Sinta dan Hartono. Sementara Bapak Prio Jatmiko bersama istrinya Mariska dan putrinya Fania, juga Jessica. Demikian juga Ricky Fernando. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin.